Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Kita akan membahas tentang bahasa pemrograman JavaScript atau yang biasa lebih dikenal dengan ECMAScript 6. Nah, sebelum itu apa itu Node.js? Node.js sendiri adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan atau sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Nah, teman-teman, dalam modul kali ini kita akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum mempelajari tentang JavaScript, boleh melewati pembahasan di dalam modul ini ya. Nah, saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript yang standar, yang dikenal dengan nama ECMAScript 6 atau yang biasa disingkat dengan ES6, di mana standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 dan dikenal dengan nama ECMAScript 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ECMA International. Nah, dalam ECMAScript 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi, kemudian interpolasi variabel di dalam string, lalu pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Nah, seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ECMA 6 dan dieksekusi dengan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser ya. Dan pada beberapa bagian kode lainnya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Oke, kali ini kita mulai dengan pembuatan program Hello World. Nah, sebelum itu program yang ditulis dengan JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, server.js, dan sebagainya. Nah, untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan text editor apa saja, dan juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integrated Development Environment. Untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Bracket, dan lain-lain. Nah, untuk jalankan program Hello World, kita harus jalankan dulu text editor seperti berikut ya teman-teman. Jadi pertama kita buka text editornya di Visual Studio Code. Sebentar. Kemudian kita buat file baru ya teman-teman. Di sini dengan folder web. Jadi di sini teman-teman boleh memberikan nama yang sesuai dengan teman-teman mau. Tapi kali ini gue taruh nama misalkan hello.js, kemudian enter. Nah, lalu kita tuliskan kita ketikkan perintah console sebentar, bantuan tombol tab untuk melengkapi perintah ya teman-teman. Console. Nah, di dalam kita taruh Hello World. Oke. Kemudian diakhirin tanda titik koma. Di sini teman-teman jangan lupa save ya. Short key-nya adalah Ctrl S. Oke, Ctrl S jadi save ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menjalankannya melalui terminal atau command prompt. Nah, kalau kalian menggunakan Windows, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan melalui terminal adalah ketikkan kata Node. Setelah itu sebentar, console log hello world, kemudian Node, lalu diikuti dengan nama file ya teman-teman, hello.js, lalu enter, maka akan muncul seperti pada tampilan. Nah, di dalam Node.js perintah console log digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Tapi kalau Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka harus menggunakan perintah atau sintaks seperti yang saya tampilkan di layar ya teman-teman, di mana dapat disisipkan perintah tersebut ke HTML di dalam web browser.
di mana perintah tersebut digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser yang fungsinya bersama dengan konsol log. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam perintah dan blok kode program ya. Maaf. Nah, pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma ya teman-teman. Tapi jika program tidak disertai dengan tanda tersebut, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Contoh, nah di sini coba kita mengeksekusi ya. Perintah pertama not, maaf, harus di terminalnya. Not, lalu nama filenya hello.js, kemudian enter. Nah akan muncul seperti ini, tapi ini diakhiri dengan tanda titik koma. Bagaimana kalau tidak? Jangan lupa save dulu. Nah kemudian not hello.js. Nah tetap jadi kan teman-teman, karena dia akan otomatis menambahkan titik koma. Lalu tanda tersebut kita wajib taruh kalau terdapat dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut ya. Contoh ini kita lagi menggunakan bantuan tombol tab ya teman-teman, console.log. Kemudian misalkan nama datang di Stikom Indo, lalu Stikom Indo Kupang. Nah setelah itu jangan lupa teman-teman save. Shortcutnya untuk save Ctrl S ya teman-teman. Nah kemudian kita coba lagi terminal not hello.js, lalu enter. Nah maka akan muncul seperti pada tampilan teman-teman. Berarti tetap jadi ya teman-teman, karena pada kode di layar tanda titik koma berfungsi untuk memisahkan perintah pertama dan perintah kedua. Nih, dalam JavaScript blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Nah contohnya misalkan kita taruh var a sama dengan 2, koma, lalu enter, lalu if di dalam if a sama dengan 2 ke kurung kurawal, enter, kemudian perintah konsol, kemudian console.log, terus misalkan perintah 1 koma, kemudian perintah 2 nanti ke koma. Nah kalau kita coba jalankannya teman-teman, dengan sebelumnya kita save dulu file save. Oke, kita jalankan. Namun jangan lupa ini dijadikan komentar dulu. Oke, udah. Kemudian
Ingat selalu save kalau ada perubahan. Kita jalan node hello.js, enter. Oke. Ada salah itu. Oh, ternyata salahnya di sini. Minta maaf. Oke, kita save lagi. Nah, not sebentar. Not hello.js. Oh, ada salah. hello.js var a sama dengan 2 koma if a sama konsol log perintah. Oh, ada kata ini, no, sorry. Kita coba lagi guys, sebelum itu coba ls. Nah, hello.js kita save dulu ya. Nah, enter. Maka akan jadi seperti pada tampilan. Karena pada kode di layar perintah 1 dan 2 dianggap sebagai satu satuan atau kelompok. Karena diapiti oleh blok programnya itu tanda kurung kurawal ya. Tanda ini nih, kurung kurawal. Yang berarti jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Namun jika salah, maka akan diabaikan. Contohnya kalau kita taruh ini, lalu kita ke terminal. Sebelum itu jangan lupa save. Oke, enter. Maka akan diabaikannya seperti pada tampilan teman-teman. Namun kalau benar maka akan dieksekusi. Kemudian kita lanjut ke komentar. Nah, komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter, yang artinya komentar yang ada dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript sendiri menetapkan dua cara untuk membuat komentar dengan menggunakan tanda double slash dan tanda slash bintang, dan diakhiri dengan tanda bintang slash. Contohnya, oke, misalkan kalau double slash seperti ini teman-teman, tambahkan di depan, maka bagian ini akan diabaikan oleh terminal, tidak dieksekusi ya. Nah, apa perbedaannya? Kalau menggunakan double slash maka hanya satu baris. Nah, bagaimana kalau lebih? Kalau kalau lebih dari satu baris maka kita menggunakan perintah. Contoh di sini taruh ini, kemudian tanda bintang, kemudian ujungnya di sini k bintang lalu slash. Nah, pada bagian ini akan menjadi komentar, sisanya tidak. Oke. Baik, berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Nah, di dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. Di sini JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dan nilai yang disisihkan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var, yaitu kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Nah, bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut.
Oke, sebagai contoh perhatian baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Oke, kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Atau sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Atau berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Oke, kita masuk dalam program di mana pertama-tama kita buat sebuah file baru dengan nama var.js ya teman-teman, lalu kita enter. Kemudian seperti pada tampilan, berarti file tersebut sudah jadi dengan ekstensi Node.js ini, .js. Kita langsung saja ketikkan perintah, di mana dalam pengetikan ini teman-teman boleh mempercepat videonya. Oke, setelah itu teman-teman perhatikan script di layar ya teman-teman. Di sini kita menginisialisasi var global var dengan nilai 100 nih, yang ini nih teman-teman. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama function f di sini nih teman-teman. Di dalam tanda kurung kerawal di function f, kita menginisialisasi local variable dengan nilai 200 yang ini nih. Setelah itu kita panggil untuk mencetak layar. Mencetak di layar dengan perintah konsol maksudnya. Memanggil variabel dalam fungsi ini, memanggil variabel dalam fungsi di mana global variabel yang ada di luar fungsi dan local variabel yang di dalam. Global variabel yang ada di dalam fungsi, di luar fungsi, dan local variabel yang ada di dalam. Di sini ada tanda tambah di mana fungsinya untuk menghubungkan script yang string dengan yang variabel. Ini nih teman-teman. Tanda tambah untuk menghubungkan yang string dan yang variabel. Untuk memanggil fungsi, kita mengetikkan perintah seperti pada layar nih teman-teman. Setelah itu jika sudah, jangan lupa di save. Shortcut-nya Ctrl S. Kita coba jalankan melalui terminal, di mana langkahnya adalah ketika node atau node, lalu diikuti dengan var.js, lalu enter. Oke, di sini berhasil menampilkan hasil memanggil variabel dalam fungsi global var nilainya 100 dan local var memanggil variabel dalam fungsi global var nilainya 100, yang dimana global berarti dia bisa memanggil value variabel yang ada di luar fungsi, dan local var yaitu 200 seperti pada tampilan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan praktikkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Kita ketikkan di bawah program, di bawah ini nih. Langsung saja enter. Kita coba ya, konsol. Kita lanjut. Di sini kita coba masuk ke terminal, lalu kita taruh panah atas untuk mengulang perintah ya. Ingat teman, harus sesuai nama file. Sebentar, kita save dulu, lalu kita enter. Di sini kita memanggil variabel di luar fungsi, di mana global var nilainya 100 yang ini nih teman-teman.
Ini global var nilainya 100, sedangkan local var itu tidak bisa dipanggil. Di sini ada notif error. Ini nih error, local var is not defined. Itu dikarenakan local var hanya bisa dipanggil di dalam fungsi, maksudnya hanya bisa dipanggil di dalam kurung kerawal ini, kalau di luar tidak bisa. Nah, solusinya jadi kita coba membuat perintah yang terakhir menjadi yang ini nih teman-teman, menjadi komentar dengan cara double slash atau slash bintang dan diakhiri oleh bintang slash. Maaf. Nah, di sini kita karena ada perubahan jadi kita save lagi, kemudian kita arah panah atas, enter, maka akan jadi seperti pada tampilan. Nah, pada kode di atas kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi, karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan local var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Oke, kita lanjut ke berikut, dimana berikut adalah contoh lain penggunaan variabel. Nah, di sini gue sudah membuat file baru sebelumnya dengan nama variabel 1.js. Gue juga sudah memasukkan perintah atau script. Oke, untuk menjalankannya teman-teman save dulu ya. Kita save. Nah, di sini kita perhatikan script di atas nih. Gue ingin menjelaskan sedikit, dimana kita menginisialisasi variabel A 100 dengan nilai 100, B nilainya 200, dan C yang merupakan sebuah variabel belum ada nilai ya. Kemudian kita menerapkan C sama dengan hasil, dimana C sama dengan A tambah B. Berarti penjumlahan dari dimana C didapat dari penjumlahan dari nilai A dan nilai B. Jadi sekarang nilai C adalah 300. Oke, kita coba buktikan teman-teman. Oh, ada sedikit kesalahan di sini, teman-teman harus perhatikan. Nah, kemudian kita save dulu. Setelah save, coba kita bersihkan dulu layar terminal dan arpana. Ingat ya, sesuai file, not diikuti dengan nomor, enter. Maka yang seperti saya bilang, dimana C didapat dari value A dan ditambah value B, dan hasilnya C adalah 300. Nah, selanjutnya, oke, sebentar. Oke teman-teman, tadi sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menggunakan var. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata kunci LED, di mana kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ECMAScript 6 atau ECMAScript 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Nah, bentuk umum penggunaan LED sama seperti var, di mana penulisannya LED diikuti dengan nama variabel. Contoh, LED diikuti dengan nama variabel 1 atau nama variabel 2 dan selanjutnya, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED sebagai berikut: LED kemudian diikuti dengan nama variabel sama dengan nilai awal. Nah, untuk memahami cara kerja dengan kata var dan LED, perhatikan kode berikut ini. Nah, di sini saya sudah membuat file baru teman-teman dengan nama var2.js. Oke, saya akan mengetikkan sebuah perintah di mana teman-teman dapat mempercepat videonya. Langsung saja for setelah itu kita tekan Ctrl S, shortcut-nya untuk save. Nah, kita coba jalankan. Masuk terminal, perintah note, kemudian var2.js. Kita enter. Maka akan tampil seperti pada layar. Pada blok pengulangan di atas, variabel i dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Ini. Nah, kata kunci var memperbolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok pengulangan. Diakses dari luar blok perulangan.
Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat menggantikan kata kunci var di atas dengan kata kunci let. Ini menghasilkan 3. Nah, jika kita ganti di sini dengan let, coba kita ganti. Kita kemudian Ctrl save teman-teman karena ada perubahan, Ctrl S maaf. Lalu kita jalankan lagi harapan atas terminal, kita enter. Nah, di sini kok sudah enter di terminal, maka muncul seperti ini, dimana dia hanya menampilkan nilai I0, lalu 1 dan 2. Sementara untuk yang terakhir nilai yang ada di luar blok perulangan, dia tidak akan menampilkan hingga muncul pesan error seperti ini nih, pesan error. Nah, dengan mendeklarasikan variabel I menggunakan kata kunci let, menggunakan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok perulangan. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel dengan nilai awal. Contoh, oke, contoh A sama dengan 100, koma, lalu B sama dengan 200 di koma. Nah, variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Jadi sama saja ya teman-teman. Perhatikan contoh berikut. Kita buat contoh baru ya. Oke, kalau kita buat contoh baru, maka saya akan membuat file baru. Mana nih? Diberi nama var3.js. var3, maaf. Nah, var3.js, lalu kita enter, maka akan muncul seperti pada tampilan. Nah, di sini teman-teman boleh mempercepat videonya. Sebentar. Ini for ada tanda I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil 3, titik koma, I plus plus, kemudian kita buka kurung kerawal, enter, lalu diikuti dengan console.log, lalu nilai I plus I, lalu titik koma, kemudian kita coba lagi console.log. Nah, lalu ada perintah n di blok pengulangan nilai I sama dengan lalu plus tanda I, lalu titik koma. Nah, ketika sudah, kita jangan lupa save. Setelah save, kita coba jalankan di terminal dengan perintah node, kemudian var3 teman-teman, harus sesuai nama file var3.js. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Oke, berikut kita mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Contoh, berarti kita buat file baru ya teman-teman.
cons.js. Bentar. Nah, akan muncul seperti pada tampilan ya. Nah, tadi contoh tadi cons lalu diikuti dengan nama variabel apapun, misalnya cons nama cons sama dengan nilai, misalnya seperti ini. Atau kita buat seperti ini, p sama dengan 3 diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah, sama seperti let. Kata kunci konstanta akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Coba contoh penggunaan kata kunci konstanta dilihat pada kode berikut ini. Oke, kita buat coba ya teman-teman. Akan muncul seperti pada tampilan. Nah, di sini kita deklarasikan konstanta p sama dengan 3,14 sekian. Radiusnya 5,0. Sebentar. 3,14 sekian, radiusnya 5,0. Kemudian mendeklarasikan variabel luas dan keliling untuk menghitung luas lingkaran. Ini luas keliling untuk menghitung luas lingkaran, betul. Sama dengan luas lingkaran sama dengan luas sama dengan pi kali radius atau pr kuadrat, hitung keliling sama dengan 2 kali pi kali radius seperti yang pada tampilannya. Untuk menampilkan tinggal kita buat seperti ini. Saya Ctrl S, saya jalankan. Saya Ctrl S, lalu saya jalankan lagi ya teman-teman. Jadi seperti akan muncul di layar, seperti di layar teman-teman. Nah, oke, sebelumnya kita telah belajar menggunakan konstanta. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membaca data dari keyboard. Nah, kegiatan membaca dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface dalam Node.js. Kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul readline synth. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, oke, kita buat file baru dulu ya teman-teman. Ya, di sini kita membuat file baru dengan nama readline.js. Sebentar. Oke, sebelum itu kita bersihkan layar terminal dulu. Kita ketikkan npm install readline scnc, lalu kita enter. Oke teman-teman, jika muncul seperti ini tandanya sudah diinstal ya. Kita lanjut lagi. Sebentar. Nah, kita akan membuat
memasukkan atau mengetikkan perintah di sini, teman-teman boleh mempercepat videonya. Var read line require mana ini red line sini tuh, kita buat komentar membaca data, lalu var nama red line dot question, lalu dalam kurung siapa nama Anda, tanda tanya, sorry ini Rian menampilkan data yang dibaca, lalu console.log hai, lalu ikuti dengan nama, lalu senang bisa berkenalan, lalu koma. Nama plus terbalik ya. Oke. Nah, kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan. Setelah itu kita coba ya. Not red line harus selesai, teman-teman. Not redline.js, lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul siapa nama Anda. Kita masukkan contoh nama Eman. Nah, teman-teman, kenapa ada error di sini? Ada sedikit kesalahan. Kesalahannya di sini nih. Oke. Kita save karena ada perubahan. Kemudian kita ulang lagi note harapan atas saja ya, teman-teman. Enter. Nah, siapa nama Anda? Sini coba saya masukkan ulang nama saya saja. Saya enter. Nah, maka akan muncul seperti pada tampilan. Nah, oke, kita masuk yang berikut. Kita coba membuat contoh lain penggunaan modul readline scene. Nah, oleh karena itu kita membuat file baru di sini, teman-teman. Saya buat file baru dengan nama redline1.js. Kemudian enter. Nah, oke, teman-teman boleh mempercepat ya videonya saat saya mengetikkan perintah var Oke,
teman-teman boleh save dulu, Ctrl S, kemudian kita ke terminal, ke harapan atas readline 1 harus sesuai file, kemudian enter. Oh sebentar, ada kesalahan di sini, kita ulangi harapan atas, kita save dulu, Ctrl S, kemudian harapan atas, enter. Nah di sini seperti pada tampilan nih teman-teman. Masukkan kita A sama dengan 2, lalu kita enter, nilai B sama dengan, saya coba taruh 3, kita enter. Nah maka hasilnya adalah 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul readline scene selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi percent atau persefloat seperti pada berikut, seperti pada layar. Teman-teman perhatikan. Oke, kita buat lagi. Di sini saya akan membuat contohnya dengan membuat file baru. readline 2.cs, kemudian saya enter. Nah teman-teman boleh mempercepat videonya. Dari tipe string ke bilangan real, kemudian B sama dengan persefloat Nah di sini teman-teman, go langsung saja menulis semua skripnya dulu. Ini seperti pada tampilan tadi kan, dimulai dari sini teman-teman. Terus kita lanjut ke ini. Setelah itu kita save dulu, Ctrl S, kemudian ke terminal, new terminal, lalu kita masukkan node to readline 2.cs, lalu enter. Nah di sini dia akan meminta masukkan bilangan bulat. Coba kita masukkan, maaf, 1 2 3, lalu enter. Nah maka kita masukkan lagi bilangan real 1 2 3 4 5 6 dan enter. Nah maka akan muncul hasil seperti pada di layar ya teman-teman, yaitu sebelum konversi tipe data tipe A string, tipe B string. Setelah konversi tipe data tipe A number, tipe B number. Oke, mungkin sedikit penjelasan tentang modul pertama hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.